Kisah keajaiban istighfar part 4. Ketemu jodoh. Hai, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan tentang keajaiban istighfar. Ada 5 kisah yang menggambarkan tentang keajaiban istighfar yang akan saya bagi dalam 5 part, mulai dari part 1 sampai part 5. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah keajaiban istighfar part 4 yang menceritakan tentang seorang pria miskin yang dipertemukan dengan jodoh seorang wanita muda, cantik, solehah, dan kaya raya. Sebelum lanjut, like, subscribe, dan komen ya, agar channel ini semakin berkembang. Ketemu jodoh. Kisah ini sangat terkenal di kalangan penduduk Damaskus karena kisah ini telah diwariskan secara turun-temurun selama 120 tahun lebih. Al-Kisah di kota Damaskus yang merupakan kota bersejarah tersebut ada sebuah masjid besar yang bernama Jami' at-Taubah. Sebelum dibangun masjid oleh Sultan Musa Adil al-Ayyubi pada abad ke-7 Hijriah, awalnya tempat tersebut adalah tempat maksiat. Saat itu Imam Masjid At-Taubah adalah Syekh Salim Mesuti, seorang fakih Hanafi yang berasal dari Albania. Beliau sangat dihormati. Semua masyarakat senang berkonsultasi pada beliau apabila ada masalah. Beliau memiliki banyak santri, salah satunya seorang pemuda miskin yang dikenal cerdas dan soleh. Karena tidak memiliki rumah, pemuda itu tinggal di salah satu ruangan kosong di masjid. Qadarullah, suatu hari pemuda itu tidak mempunyai uang untuk membeli makanan. Namun, karena izah yang terdapat pada dirinya, dia tidak mau meminta-minta. Dia lebih memilih menahan lapar sambil berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya rezeki. Setelah menahan lapar selama 3 hari dalam keadaan lemah tak berdaya, terlintas di benaknya, saya sudah sampai pada level darurat, terpaksa boleh makan bangkai atau mencuri secukupnya sebatas konsumsi pengganjal perut. Seperti layaknya kota-kota besar di dunia, rumah-rumah di Damaskus saling berdempetan satu sama lain. Hal ini memudahkan pemuda tersebut untuk melompati atap dalam rangka berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Aksi nekatnya dimulai dari menaiki atap masjid, kemudian menuju ke rumah-rumah penduduk. Syahdan saat singgah di sebuah rumah, dia melihat seorang wanita cantik. Dia pun menundukkan pandangannya karena dia sadar tujuannya hanya untuk mencuri. Itu pun sekedar memenuhi kebutuhan perut, bukan yang lainnya. Dia teringat firman Allah dalam surat An-Nur ayat 30 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui
apa yang mereka perbuat. Sejenak dia terdiam merenungkan firman Allah tersebut. Lalu dia beristighfar. Kemudian dia berpindah ke tembok sebelah. Di sana tercium aroma makanan yang cukup menggoda bagi seorang yang sudah 3 hari belum makan. Seolah aroma khas makanan itu menuntunnya ke dapur di mana hidangan tersebut dimasak. Dengan cekatan dia masuk ke dapur dan membuka periuk. Ternyata di dalamnya ada kudapan lezat bernama magdos. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengambil satu. Baru mau digigit, dia sadar, astagfirullahaladzim, bagaimana mungkin aku masuk rumah orang lain dan mencuri? Sementara aku sudah belajar halal dan haram. Kemudian dia pun meletakkan kembali magdos yang berada di tangannya ke dalam periuk, kemudian pergi dari rumah tersebut. Dengan penuh penyesalan, sepanjang jalan dia terus-menerus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke masjid. Di dalam masjid, dia langsung bergabung ke majelis pengajian Syekh Mesuti. Saking laparnya, dia tidak mampu menangkap apa yang sedang dijelaskan oleh sang guru. Setelah pengajian selesai, jamaah pun bubar. Tiba-tiba seorang wanita bercadar mendekati Syekh Mesuti dan berbicara. Entah apa yang dibicarakan, tidak ada yang tahu, hanya dia dan Syekh yang tahu. Namun terlihat Syekh Mesuti mengangguk-angguk. Syekh pun berpaling seakan sedang mencari seseorang, dan tidak ada seorang pun di masjid itu kecuali pemuda miskin tersebut. Kemudian Syekh Mesuti bertanya kepada pemuda tersebut, "Kamu sudah menikah apa belum?" tanya Syekh. "Belum, Tuan Guru," jawab pemuda tersebut. "Maukah kamu menikah?" tanya Syekh Mesuti. "Bagaimana saya menikah, Syekh? Untuk makan sehari-hari saja saya tidak punya uang," jawab pemuda tersebut. Kemudian Syekh Mesuti berkata, "Wanita itu mengatakan bahwa suaminya sudah meninggal. Dia bukan orang Damaskus. Dia tidak punya siapa-siapa di sini kecuali pamannya yang sudah tua. Ketika suaminya meninggal, dia meninggalkan rumah dan harta yang berlimpah. Jadi wanita itu ingin menikah supaya tidak sendiri lagi." "Lalu bagaimana? Maukah kamu menikahinya?" kata Syekh. "Mau, Tuan Guru," jawab pemuda tersebut singkat. Kemudian Syekh memanggil wanita itu dan bertanya, "Kamu mau menikah dengan dia dengan kondisinya yang seperti itu?" Wanita itu pun setuju. Lalu Syekh memanggil paman wanita itu sebagai wali dan beberapa orang sebagai saksi. Akad nikah pun dilangsungkan hari itu juga, dan Syekh menanggung mahar dari muridnya tersebut. "Sekarang kalian sudah sah menjadi suami istri. Silahkan bawa suamimu," kata Syekh Mesuti. Mereka pun beranjak pulang. Sesampainya di rumah, wanita itu membuka cadar. Ternyata wanita itu masih muda dan cantik sekali bagaikan bidadari. "Suamiku, apakah engkau ingin makan?" katanya pada suami yang baru dinikahinya. Si pemuda malah keluar panas dingin karena menyadari bahwa rumah tersebut adalah rumah yang tadi dimasukinya tanpa izin. Dengan perasaan malu,
Sang pemuda menceritakan kisahnya. Mendengar hal itu, istrinya berkata, "Masya Allah, ini adalah buah manis dari keajaiban istighfar yang kau baca terus-menerus tiada henti. Kesabaran dan ketakwaanmu saat engkau menahan diri agar tidak memakan makdos secara haram, Allah memberikan ganti yang lebih baik dari itu. Tidak hanya makdosnya, bahkan rumah beserta pemiliknya secara halal."